Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu menandai babak baru hubungan Washington dan Caracas. Langkah tersebut diikuti dengan pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat mengenai arah kebijakan mereka terhadap Venezuela ke depan. Di tengah proses stabilisasi pasca operasi, isu pengelolaan minyak dan transisi pemerintahan menjadi sorotan utama. Lantas, apa sebenarnya rencana Amerika Serikat untuk Venezuela setelah penangkapan Maduro? Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio baru-baru ini diketahui telah mengungkap rencana bertahap terhadap Venezuela setelah pasukan Amerika Serikat menangkap Presiden Maduro. Pada Rabu 7 Januari 2026, ia mengatakan Washington memiliki rencana 3 tahap yang dimulai dari stabilisasi situasi Venezuela, dilanjutkan dengan pemulihan sektor energi, hingga pengawasan masa transisi politik. Rubio menyebut tahap pertama berfokus pada mencegah Venezuela jatuh ke dalam kekacauan setelah Maduro ditangkap. Tahap kedua adalah memastikan perusahaan minyak Amerika Serikat dan mitra barat mendapatkan akses ke sektor energi Venezuela selama masa pemulihan. Adapun tahap ketiga adalah mengawasi proses transisi menuju pemerintahan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memperingatkan akan melakukan operasi militer lanjutan jika lingkaran dalam Maduro yang kini mengambil alih pemerintahan sementara tidak memenuhi tuntutan Washington. Tuntutan tersebut terutama berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan minyak Venezuela. Trump juga menyatakan Amerika Serikat akan menyuling dan menjual hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela, sementara pasukan Amerika Serikat terus menyita kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela. Pada hari yang sama, Rubio bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menggelar pengarahan tertutup kepada seluruh anggota Senat dan DPR Amerika Serikat mengenai rencana pemerintahan Trump untuk Venezuela. Rubio mengatakan pemerintahan Trump hampir mengeksekusi kesepakatan untuk mengambil 30 juta hingga 50 juta barel minyak Venezuela dan menjualnya dengan harga pasar internasional. Hasil penjualan minyak itu menurut Rubio akan dikelola di bawah kendali Amerika Serikat dan digunakan untuk mendukung transisi pemerintahan Venezuela. Rencana tersebut memicu kritik tajam dari Partai Demokrat. Mereka menilai kebijakan itu sama saja dengan merampas minyak Venezuela. Anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi mempertanyakan transparansi kebijakan tersebut. Rubio menanggapi kritik itu dengan menyatakan bahwa pengarahan di Senat mencakup detail operasional yang tidak bisa disampaikan ke publik. Yang menambahkan, setelah stabilisasi Amerika Serikat akan memasuki fase pemulihan. Fase tersebut mencakup pembukaan akses pasar Venezuela bagi perusahaan Amerika, Barat, dan mitra lainnya, serta mendorong rekonsiliasi nasional. Rubio menyebut proses itu akan melibatkan pemberian amnesti bagi oposisi, pembebasan tahanan politik, pemulangan tokoh oposisi dari pengasingan, dan pembangunan kembali masyarakat sipil. Namun, Senator Demokrat dari Connecticut Chris Murphy menyebut rencana tersebut tidak masuk akal. Kritik tidak hanya datang dari Demokrat. Anggota DPR dari Partai Republik asal Nebraska, Don Bacon, meski memuji penyingkiran Maduro, dirinya menegaskan Amerika Serikat seharusnya memasang pemimpin Venezuela yang terpilih secara sah, bukan bekerja sama dengan wakil Presiden Maduro, Delcy Rodriguez. Bacon juga memperingatkan bahwa fokus berlebihan pada minyak bisa menjadi bumerang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.